Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. حينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن عمر هذا المسجد وعبر الله فيه وحضر في هذا المسجد مجلس وساعد في بناء هذا المعهد أن نتغشاهم بالرحمة المغفرة ونبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Masih hadis ke-35. Kemarin diterangkan masalah janganlah saling menghasut, la tahasadu. Wala tanajashu, ya. Dan janganlah kamu saling menajas. Najas itu adalah menambahi harga barang Banser, jangan ngomong, gak usah ngangkat suara. Jangan menambahi harga barang untuk membangkitkan gairah membeli, tapi sebenarnya dia tidak pingin membeli. Cumbi, kata orang sekarang. Masang cumbi. Saya punya barang, ini harganya 50.000. Cuma supaya bisa lebih, saya tawarkan, mau enggak sampean 75? Saya masang orang untuk pura-pura seneng sama barang ini. Murah ya ini ya. 75 murah ya, bagus ini. Saya kemarin beli lebih jelek dari ini. 100 harganya. Ketun saya. Ini yang asli punya saya padahal palsu itu segitu. Saya berani nih 100 ini, cuma duitnya masih belum ada, ndak saya minta kontan misalnya. 75 saya minta kontan. Nah ini untuk menggairahkan supaya orang itu membeli barang dengan harga lebih. Paham ya? Padahal dia tidak niat untuk beli. Dia tidak niat untuk beli. Ya, ini dilarang oleh agama Islam. Kenapa? Karena ini adalah satu jenis penipuan. Satu bentuk penipuan. Jual belinya sah, tapi haram. Jual belinya sah tapi haram menurut mazhab
Syafi'i. Tapi menurut madhab Maliki nggak sah itu, karena itu sudah nipu namanya. Wala tanajashu. Coba anak-anak kecil itu ditertibkan. Janganlah kamu saling membuat barang saling naikkan harga tapi dengan tujuan untuk menipu. Itu tanajasu. Ini urusan jual beli nih ya, hati-hati. Jangan membuat cumbi kata orang Jawa ya. Wala tabaghadu, dan janganlah kamu saling membenci. Jangan kamu membuat satu urusan yang bisa saling benci. Karena benci kalau tidak didasari karena Allah hukumnya haram. Tapi kalau didasari karena Allah, benci itu hukumnya taat. Sama dengan cinta, jangan cinta kecuali karena Allah, dan jangan benci kecuali karena Allah. Gimana cinta karena Allah itu? Kalau sampean cinta karena orang itu kaya, berarti cinta karena harta. Kalau senang sama orang karena dia itu jadi pejabat, berarti cinta karena kedudukan. Kalau cinta bukan karena Allah itu medel, Pak. Cinta karena dia orang kaya, ketika dia melarat, berubah, nggak cinta lagi sudah. Cinta karena dia tadi itu jadi pejabat, ketika lengser, berubah, nggak cinta lagi. Tapi kalau cinta karena Allah kuat, sampai hari kiamat itu kumpul nanti. Oh, karena akhlaknya bagus, karena dia orang yang soleh, karena orang yang dekat kepada Allah, dicintai, karena ulama yang mengamalkan ilmunya, dicintai. Ini cinta karena Allah. Ini sampai hari kiamat manfaat. Begitu juga benci karena Allah. Kalau sampean benci sama orang karena pribadinya, wah repot. Benci karena sukunya, bangsanya, kulitnya, repot kalau begitu. Ketemu wong ireng, benci. Ketemu wong melarat, benci. Benci itu karena Allah. Gimana? Orang itu adalah orang fasik. Saya nggak senang karena dia itu orang fasik. Saya nggak senang karena dia itu adalah orang peminum. Saya nggak senang karena dia itu ahli bid'ah. Tapi ketika berubah, wis tobat, berubah, nggak benci lagi, dicintai orang itu. Ketika dia sudah berubah akhlaknya, dicintai. Benci karena perbuatannya, bukan benci karena orangnya. Kalau benci karena orangnya, pura-pura itu, coba percaya. Sholat kok ada di masjid, koro sholatnya. Lunda sekarang tidak mabuk, malah banyak berzikir kepada Allah. Gak percaya aku misalnya. Lah, kalau sudah demikian, ini berarti bencinya karena zatnya, bukan karena Allah. Kata Rasulullah, man ahabba lillah, siapa orang cinta karena Allah, wa abghadha lillah, dan benci karena Allah, wa a'ta lillah, dan ngasih memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan tidak ngasih karena Allah. Ya, apa ngasih karena Allah? Oh, orang ini karena dia itu bangun masjid disumbang. Oh, karena orang ini mau ngadana orkesan ndak nyumbang.
Apik dibantu, jelek nggak dibantu. Kalau sudah demikian, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, ngasihnya karena Allah, nggak ngasihnya karena Allah, faqad istakmalal iman, berarti benar-benar ia telah menyempurnakan imannya. Sempurna wis. Komplit imani. Cuma orang itu kalau benci karena Allah ada cirinya. Tidak pernah meremehkan. Ketemu sama orang maksiat bukan karena ngeremehkan sama dia, tidak. Kewajibannya orang kalau ketemu dengan orang yang maksiat nyegah, nahi mungkar. Udah itu aja. Tapi dia tidak boleh lebih daripada itu. Apalagi meremehkan. Wong iki adia. Diremehkan ini tidak boleh. Ini berarti ada sifat sombong. Belum tentu Pak, sampai yang sekarang ini sholat sampai saat terus sholat. Kadang-kadang orang yang mabuk itu kalau tobat ibadahnya nyalip sama orang yang soleh loh. Belum tentu yang sekarang tasbihan itu tasbihan terus, mungkin sebentar lagi gitaran. Kadang-kadang yang gitaran sebentar lagi dia tobat, luwe akeh dikiri, lebih banyak dikirinya kepada Allah. Karena itu jangan ngeremehkan orang, apalagi jelek-jelekkan orang. La tu'ayyir akhaka. Wa la'alla Allah ay yu'afiyahu wa yabtaliyaka. Jangan kamu itu jelek-jelekkan saudara kamu. Karena ada kemungkinan Allah akan memberikan afiah, memberikan hidayah, memberikan kesehatan, kesadaran kepada saudara kamu, dan kamu akan diuji oleh Allah. Ternyata kamu berubah perbuatannya. Gampangannya begini, Ustadz ini, Ustadz ngilokno wong, nyaci orang, karena ada orang pacaran misalnya, caci habis-habisan. Tapi karena benci sama itu orang, satu saat ustadznya digudo wong wedo ayu, dirayu sampai akhirnya ketarik berbuat yang tidak senonoh. Laki-laki yang pacaran atau perempuan pacaran itu dikasih hidayah dari Allah, dia jadi orang yang soleh, ustadz kejeblos. Ustadznya ternyata berbuat sama muridnya atau tetangganya. Allah ngasih hidayat orang yang dicaci, dan ternyata orang yang sombong yang nyaci-nyaci tadi itu dijebloskan sama Allah Subhanahu wa taala. Lu elek Pak tadi ini. Silahkan Anda menegakkan nahi mungkar, itu adalah satu kewajiban, tapi jangan dibarengi dengan kebencian, tapi demi untuk melaksanakan ajaran agama. Begitu seharusnya. Ojo dibarengi ambek ngelek-ngelek no, dicerita-cerita no, jangan. Dibarengi ambek donga. Mudah-mudahan Allah kasih hidayat, begitu. Jadi didasari semuanya karena cinta kepada Allah dan benci karena Allah. Dikatakan orang itu kalau musuh kepada perbuatan manusia karena kemungkarannya, perbuatannya ya, karena kemungkarannya, itu namanya musuh yang diakui oleh syariat, bener.
secara syariat. Tapi kalau musuh orangnya, itu berarti musuh karena watak nafsunya. Sing bener itu sesuai dengan ajaran syariat. Yang tidak bener itu kalau musuhan karena nafsu. Les karena nafsu eleh wis. Tidak bener itu namanya. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Beliau berkata apa? Idza wajadta fi qalbika bughdha syakhsin aw hubbahu fa'rid a'malahu 'ala al-kitabi was sunnah. Fa in kanat makruhatan fihima fakrahhu. Wa in kanat mahbubatan fihima fa ahibbahu li'alla tuhibbahu bihawaka wa tabghadahu bihawak. Kalau kamu itu melihat atau mendapatkan di hati kamu benci kepada seseorang atau cinta kepada seseorang, ukuran dengan Al-Quran dan hadis. Saya timbang-timbang orang ini kok nggak sesuai ya amalnya, akhlaknya dengan Al-Quran dan hadis. Bencin, tidak apa-apa. Bencin karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau memang orang ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis, jangan sampai dibenci. Kamu wajib untuk cintai. Kenapa? Karena kalau enggak kamu kembalikan dengan Al-Quran dan hadis, berarti kamu cinta karena hawa nafsu kamu dan benci karena hawa nafsu kamu. Padahal hawa nafsu itu enggak boleh diikuti, malah harus ditentang. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, kata Allah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu, maka Allah akan menyesatkan kamu daripada jalannya, yaitu agamanya. Orang itu kalau cinta karena Allah, itu bukan karena ada imbalannya, bukan karena ada kebaikan yang diterimanya. Gampangannya gini, cinta Mbak Habib Taufik, 3 duit 1 juta tambah cinta. Oh, tidak karena Allah ini, karena duit berarti. Cinta sama Habib Taufik, gak disopo, gak cinta. Oh, berarti cintanya karena disopoi. Kalau cinta beneran, tidak akan bertambah karena ada jasa, karena tambahnya kebaikan. Kalau cinta beneran, tetap cinta walaupun tidak bertemu, bahkan walaupun tidak disapa. Orang dulu itu Pak, kalau sudah cinta, dibelani seluruhnya Pak. Tuh lihat, Zaid bin Dathina, seorang sahabat, cinta sama Rasulullah, tentean. Zaid bin Dathina ini ketangkep sama orang-orang musyrik, disiksa habis-habisan, dipanggang ada di padang pasir sana. Padang pasir itu kalau di Arab sana kalau sudah musim panas, endok sudah di setengah mateng Pak, tidak dikasih
minum, udah dikasih makan, panggang. Belum lagi dipecuti. Setengah sekarat Zaid bin Dathina, tengah-tengah disiksa, ditawari sama salah satu orang musyrik. Zaid bin Dathina, ini orang setengah sadar ini. Ditawari Zaid bin Dathina, gimana kalau sekarang ini seandainya kamu tak bebaskan, tak kembalikan sama keluarga kamu, kumpul lagi sama istri kamu, anak-anak kamu, cuma Muhammad tak geret sini, gantikan posisi kamu untuk disiksa. Gimana? Zaid bin Dathina sing semaput, setengah semaput itu langsung sadar disebut nama Muhammad. Jangan untuk menggantikan posisiku untuk kamu siksa sekarang. Aku tidak ridho kulitnya Muhammad tertusuk dengan duri. Dan aku ada di rumahku. Aku akan tebus untuk Muhammad sekalipun dengan tusukan duri, sekalipun dengan nyawaku. Oh, nu cintai. Sampai godek-godek orang Arab. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Sampai dia menyatakan, benar-benar aku belum tahu seorang yang cinta kepada orang lain melebihi cintanya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad. Hebat. Itu cinta karena Allah. Kemudian yang perlu Anda ketahui juga, arti la tabaghadhu, jangan kamu saling membenci. Janganlah kamu juga sampai menyebarkan kebencian antara kaum muslimin. Kebencian itu terjadi karena adu domba. Roh adu domba enggak sampean? Kambing kalau sama kambing didu terumbukan nggih. Lah ala apa wong sungi didu gelem. Jadi kambing dah. Jangan sampai percaya dengan mulutnya pengadu domba. Apa adu domba itu? Bawa omongan untuk supaya terjadi permusuhan. Ada Zaid, ada Zaidun dan ada Amrun misalnya. Ada orang ngomong sama si Amr, Zaid itu loh, ngerasani kon. Katanya kamu tuh terincing, cilik koyok sodo, macam-macam putung-putung, kurus seperti lidi, nggak ada kekuatan, macam-macam putung-putung. Akhirnya si Amr marah, sampai itu sama Zaid ya, tuwek kurang ajar cangkeme, tapuk perot. Sampai itu, katanya si Amr, kon ki tuwek kurang ajar kali tapuk kon. Tukaran jadinya. Nah, ini adu domba. Paham nih? Lah, sampean kalau ada orang nyeritakno, orang ini ngomong begini, ojo percaya. Kenapa? Kalau dia bawa omongan orang kepada kamu, sebentar lagi dia pasti akan bawa omongan kamu kepada orang
orang itu manamma laka namma alaika. Jangan dianggap, wah ini pendukung saya ini orang saya. Ini cangkeme wis dobol iki. Kalau sudah demikian ini pasti sebentar lagi omongan kamu dibawa kepada orang lain. Gimana caranya? Jawaban. Beb, sampean katanya begini. Oh iya, saya nggak dengar sama dia. Saya dengar dari cangkemmu. Lah kalau saya nggak dengar sama dia, saya nggak percaya sama mulut kamu. Berarti kau sih nggak beres. Usiran wes. Tuh. Kalau datang ke sini lagi ngomong sing apik, nggak usah ngomong no orang. Oh apik kon. Bagus kalau kamu begitu. Iya tah, bener tah. Anjir kurang ajar kowe iku. Dowo wes. Ntar lagi sampai ke sana. Hah? Baik. Wala tadabaru. Dan janganlah kamu saling mengumpat di belakang. Ketemu mesem-mesem. Bisa ngilokno setan anjene kuwi. Loh. Kok berubah? Jangan kamu tadi itu di belakang ternyata kamu mencaci, padahal kamu bertemu dalam keadaan mesra, dalam keadaan baik. Wala tadabaru ay la tatakallamu fi adbari ikhwanikum bil ghibah wal buhtan. Jangan mengumpat kalau di belakang saudara kamu. Jangan berbohong antara di hadapan teman kamu dan di belakang teman kamu. Artinya begini, udahlah hadapi orang itu jangan dengan permusuhan. Ketemu sing apik, pisah sing bagus gitu loh. Enggak usah saling mencaci walaupun tidak di hadapannya. Ada lagi yang mengartikan la tadabaru la yudbir ba'dukum an ba'din mu'ridun anhu. Jangan kamu saling ngungkuri saudara kamu, kata orang Jawa, ngungkuri. Membelakangi saudara kamu. Artinya enggak ngereken, enggak mau bantu. Enggak ngurus. Sakit dia perlu dibantu, enggak ngurus, ini mati pisan. Dia perlu untuk diperhatikan, enggak hati ini. Jangan sampai kamu enggak cocok sama saudara kamu, akhirnya menjerumuskan kamu dalam kebencian atau permusuhan. Nak nyopo itu loh, siwak kata orang Jawa. Menghindar daripada orang muslim selama 3 hari, dosa pak, dosa. La yahillu li muslimin an yahyura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal orang muslim itu enggak nyapa saudaranya selama 3 hari. Sopon meneng tok mecucu mesem melek apa maning mecucu mesem ndak ganteng ndak ayu tambah mecucu kaya kucur sampean. Jangan terjadi itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu fi kulli itsnaini wa khamis fayaghfirullah azza wa jalla fi dhalikal yawm likulli imri'in la yusyriku billahi syai'an illa imra'an kana
kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Amal manusia itu akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Setiap Senin dan Kamis. Di hari itu Allah banyak memaafkan kesalahan orang. Dimaafkan. Semua orang yang beriman yang tidak bersyirik kepada Allah banyak dimaafkan, kecuali kalau ada orang masih ada musuhan sama saudaranya, nggak dimaafkan sama Allah. Rugi Pak, kalau orang punya hati musuhan itu rugi. Allah bagi-bagi sepuro gak antuk, Allah bagi-bagi ganjaran gak antuk, Allah bagi-bagi rahmat gak dapat, malah dikatakan sama malaikat, utruku hadaini hatta yastalihat, tinggal noh dua orang ini yang musuhan ini, ojo di sepuro, ojo dirahmati, tinggal noh malaikat, ojo direken sampai mau damai, sampai mau akor apa? Lu sampean diberdaya sama setan kok dipertahankan? Akoro. Beb. Mangkel aku, Beb. Apa hasilmu? Untuk ganjaran dah. Di sepuro dah aku. Mboten, wis akoro di sepuro kon. Kali Gusti Allah. Akoro untuk ganjaran gede. Sama tanya sing musuhan ini. Ayo salaman, tak kayak duit 5 juta, langsung rangkulan. Loh, lagi kayak ganjaran kayak lagi kayak surga, lagi ganjaran kayak rahmat. Kenapa ndak mau kita membenah diri? Kok jual mahal? Kono regane gak payu didol jual mahal. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, "Yattali'u Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfir lu jami'a khalqihi illa al-musyrik aw musyahin." Allah itu memperhatikan ke seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah mengampuni seluruh makhluk yang tidak musyrik. Orang beriman maksudnya. Semua makhluk diampuni oleh Allah kecuali 2, orang yang musyrik dan orang yang enggak akor, orang yang tukaran. Tuku warit kayak mateni wong. Tuku gladi kayak nyuduk wong. Ini gak bener hati ini kayak gini. Ini bahaya orang demikian ini. Hatinya penuh dengan kedengkian. Wala yahjur ba'dukum wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin. Dan janganlah kamu menjual atas barang jualannya saudaranya kamu. Si Zaidun dan Amrun ini ya. Zaidun nawarkan barang sama sampean, tukun barangku aja. Tukun barangku 250.000, 250.000. Iya tak? Si, tak hitung duitku dimi. Divisi iya bisa Amr. Didol piro? 250.000. Ojo tuku ambek aku 220. Lah, ngejur harga ya. Kata orang sekarang ngejur harga, ngebom. Jangan, kecuali kalau memang dia tidak minat beli, ndak sudah saya ndak beli sama kamu, ndak. Kelarangan. Baru kamu tawarkan. Saya jual 250, gak apa-apa. Kalau masih dalam tawar
nawar, zaman al-khiyar maksudnya. Atau juga membeli, udah mau beli, ini udah menjual, ojo ditol ambek iku, tolong ambek aku ae, lebih mahal saya mau beli. Ini mau dikasihkan, ini jual beli ini mau dikasihkan, ojo ditol sama dia, tolong ambek aku, tak tuku luwih larang. Nah, ini namanya mematikan pekerjaan orang lain. Ini tidak benar ini. Jangan berbuat begitu. Itu pesannya Rasulullah. Jangan saling hasud, jangan saling musuhan, jangan saling ngerugikan buat combe. Kalau kamu itu jualan barang, jangan kamu itu saling ngerasani, saling ngomongi saudara kamu, jangan kamu itu ngerusak pekerjaan saudara kamu, kata Nabi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu itu hamba Allah yang bersaudara, satuluran. Nikmat Pak kalau satuluran itu Pak. Bantuin dulurmu biar dapat keuntungan. Bantulah saudara kamu biar dia tadi itu bahagia, senang. Begitu seharusnya. Bukan ya apa caranya ngecur. Nggak benar kalau demikian. Jadilah hamba yang bersaudara. Kita ini dipersaudarakan oleh Allah karena iman. Akhlaki gaya ambil dulurmu. Ambil wong kafir boso, ambil dulure wong Islam kasar. Sama orang kafir boso. Nggih yo nggih Cik. Boten kula badhe lho. Ambek wong Islam wancene cangkemmu tak tempiling gini kan. Seharusnya kamu itu sama orang Islam sabar. Apa kamu itu tidak bisa ngomong baik-baik sama orang Islam? Kok sama orang kafir malah ketok akhlaki gini? Lo bukan berarti saya nganjurkan ilokno wong kafir, kamplengan wong kafir itu bukan. Tapi yang saya herankan kenapa yang seharusnya kamu sama orang Islam lebih perhatian kepada orang kafir, kok kamu tadi itu lebih perhatian? Karena itu jangan kita menjadi hamba yang saling bermusuhan. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ya apa bersaudara itu? Nabi pernah menggambarkan orang bersaudara itu, kata, mathalul akhawaini kamathalil yadaini taghsilu ihdahumal ukhra. Perumpamaan dua saudara itu seperti dua tangan. Dua tangan. Satu sama lain saling membersihkan. Tangan kanan kotor, sing bersih ini sing mana? Tangan kiri. Tangan kiri kotor, yang bersihkan mana? Tangan kanan. Saling bersihkan. Tutup saling ngerusoni. Diubur-uburi tanah. Kini balas kayak najis. Tidak ada begitu. Dua tangan ini saling membersihkan. Subhanallah. Tangan-tangan nih kecekluk dipijeti sampai kiri. Tangan kirinya luka diobati sama tangan kanan. Akor. Tangan kanan cik nih ganteng dikei cincin sama tangan kiri. Tangan kiri supaya gagah dikei arloji ambil tangan kanan, saling memberi. Lihat Nabi SAW ngasih gambaran. Ya Allah, enak tadi koyok tangan ini. Tadi kok sikil cece Pak. Sikil ini nuntutan, kuping ini nuntutan, moto ini nuntutan. Telinga satu dikasih anting-anting, sing siji ning
nuntut, aku pisan. Satu kaki dikasih sepatu di sini, ya nuntut. Ojo kayak kelompen. Aku pisan gak ono, podo lho, ojo sampe ndak. Motoe dikasih kacamata satu dok. Ndak mau, aku pisan sing podo. Nuntutan, tapi kalau tangan ndak. Tangan kanan dengan cincin, ambil tangan kiri, ndak nuntut sing kiri. Bisa usah, ndak usah, aja dengan cincin aku ndak apa-apa. Kau naik tak kei, masih aku gak ada cincin ndak apa-apa. Tangan kiri dikei jam, oh, yo terima kasih. Tangan kanan ndak jam, loro ndak jam tambah dak beres. Subhanallah. Persis apa yang digambarkan oleh Nabi SAW. Yang ngono lho dadi orang Islam koyo tangan lho itu lho. Satu sama lain saling perhatikan, saling menolong, saling menghiasi, saling membersihkan. Hah? Dalam hadis yang lain, mathalul muslimina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza ishtaka udwun tada'a sa'iral jasad bisahri wal humma. Orang Islam itu saling rahmat, saling kasih sayang itu seperti satu anggota badan. Kalau ada yang sakit, ngajak yang lainnya ngerasakan sakit. Jalan, kaidek paku. Waduh, cangkeme. Padahal sing kaidek sikile sing muni aduh cangkeme. Motone nangis. Aduh. Motone ndak kejojo paku. Mari ngono diobati mek tangane, padahal tangannya bingung kabeh sak anggota badan merhatikan kaki. Kenapa? Seluruh anggota badan merasakan sakit karena kaki ini terkena musibah. Orang Islam juga begitu. Kalau ada yang nggak seneng sing liyane ngrasakno. Kalau ada yang seneng sing liyane seneng, misal mulut ini ngerasakno madu manis, enak, motoi merem-merem pisan. Padahal madu ini tidak mlebu moto. Kalau ada yang seneng orang Islam, seneng no kabeh. Kalau ada yang susah, yo perhatekno. Itu baru orang Islam temenan. Nah itu, ayo sing seneng jangan sing liyane seneng. Sing susah ayo disenengno saiki. Kalau sampean seneng antuk duwe akeh, ya delok entonggomu Mas. Lihat keadaan tetangga kamu, masyarakat kamu, senengno. Arek yatim senengno. Janda-janda bantuan. Ojo ndelok janda sing nom tok ae. Sing tuwek ya bantuan. Lah kalau kelihatan saudara kamu susah, yo kamu harus merasakan, ya Allah saaken rek, saaken. Ojo saaken tok kalau bisa bantu. Saaken rek, saaken didelok tok saaken. Lho saaken kaya apa saaken? Wong luwe saaken. Saaken dijarno luwe. Dak wareg Pak mbek saaken, Pak. Saaken itu ayo diobatno. Ayo dikei mangan. Ayo dientas begitu. Mudah-mudahan insyaallah Allah menjadikan kita orang yang baik hati. Tidak punya rasa hasud,
tidak ada punya rasa kebencian, tidak ada kita ingin merugikan orang lain, tapi benar-benar kita menjadi saudara insya Allah, saudara seagama, saudara seiman, saudara yang diikat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena perjanjian manusia, bukan karena sumpah manusia, tapi langsung diikat perjanjian oleh Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Innamal mu'minuna ikhwah, orang yang beriman itu adalah bersaudara, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah itu ngilingkan kita, Pak, ya. Nah, kita ini yang ada di sini ini harus bisa ngambil ibrohnya. Kalau misalnya ada guru ngebuk salah satu muridnya, kon ya, tidak boleh nakal, tak. Sing liyane mikir, ojo sampai nakal aku deh, jenari becut. Ya, sadar gitu loh. Lah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nggawe gunung berapi yang di Jogja itu meletus, hati-hati Semerumu meletus. Hati-hati Bromomu meletus di Wakung Pasuruan. Kenapa? Bisa terjadi loh itu. Kalau sekarang tsunami ada di Mentawai, hati-hati panggungmu, semaremu, tambaanmu, kesikmu, kaligungmu, hati-hati tsunami. Sadaro. Kenapa itu terjadi? Itu peringatan dari Allah. Endi sing kedot? Endi preman lek sing wani lek ngono? Endi polisi yang berani? Mana tentara yang berani, mana pejabat yang nekat? Kalau sudah begitu, kau Pak nangis kabeh, keweden kabeh kalau sudah begitu. Karena itu ojo wani-wani ambil Gusti Allah. Si watuk tok iku gunungi, durung muntah sian gunungi. Apa maneh mencret gunungi, tambah bahaya. Iku si watuk tok. Karena itu mandeko maksiat. Ojo sombong yang Gusti Allah. Kon iki menungso. Kalau sudah dapat musibah model begitu, kira-kira iso berdaya kamu. Mudah-mudahan selamat semuanya. Dibarengi sama tobat dan didoakan mereka semuanya. Amin Allahumma. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.